Ya, salam. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita hari ini, yaitu kita masuk di dalam materi tentang masyarakat. Kemarin kita berbicara tentang kerukunan. Kenapa perlu kerukunan? Karena memang kerukunan itu indah, atau lebih kita lihat slogan atau semboyan bahwa damai itu indah. Dan dasar dari teologi kita tentang kerukunan yaitu Mazmur 133, di mana Allah akan memberkati ketika negara atau keluarga itu rukun. Nah, di dalam masyarakat juga ketika kita berbicara tentang masyarakat, ada hal yang perlu diperhatikan di sini, mengapa kita berbicara tentang masyarakat. Karena kita juga bagian dari masyarakat itu sendiri. Di dalam masyarakat banyak masalah, banyak persoalan, baik persoalan ekonomi, juga persoalan politik juga masuk di situ dalam masyarakat. Dalam masyarakat, di dalam persoalan ekonomi, ada persoalan kekerasan di dalam masyarakat, kekerasan di dalam rumah tangga, baik juga kekerasan di dalam agama. Baik, kita sharekan tentang masyarakat. Ya, benar. Kita ini pertemuan materi tentang masyarakat. Nah, masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu yang berada dalam kelompok tersebut. Mengapa kita peduli terhadap masyarakat? Tadi sudah saya terangkan bahwa kita adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, sehingga kita peduli juga dengan masyarakat. Di dalam masyarakat ada masalah, ada persoalan. Baru kemudian kita juga merupakan hakikat sosial. Hakikat sosial atau makhluk sosial berarti makhluk yang tidak bisa lepas dari orang lain. Yang kita harus saling membantu, saling menopang. Nah, baru kemudian karena ada masalah dalam masyarakat, persoalan masalah-masalah dalam masyarakat banyak kompleks ya. Baik masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah kekerasan ya. Itu sangat luar biasa. Apalagi sekarang ini ada masalah tentang kecanggihan teknologi. Kemudian kita menjadi perilaku yang santun di tengah maraknya perilaku anarki yang saat ini. Terus kita harus, mengapa kita belajar? Kita menjadi contoh dalam menyuarakan kebenaran tanpa kompromi di tengah bobroknya sistem yang ada. Mempraktekkan kasih Kristus yang tercermin dalam pengampunan dan rela berkorban. Kita dipanggil juga untuk menjadi pencerah dan penerang dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itulah sebabnya kita juga harus belajar tentang masyarakat. Ketika kita belajar tentang kerukunan, mengapa kita belajar kerukunan? Karena memang masyarakat itu majemuk. Majemuk bisa menimbulkan konflik. Saat ini kita masuk ke dalam masyarakat, masyarakat yang konflik, masyarakat yang banyak persoalan, pergumulan. Dan oleh karena itu tidak boleh absen atau diam saja ketika melihat ada persoalan-persoalan dalam masyarakat. Nah, sikap kita sebagai orang Kristen tidak boleh bersikap absen ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Absen berarti tidak memberikan suara, tidak menentukan sikap. Artinya sebagai orang Kristen kita tidak boleh bersikap acuh, tak acuh atau menghindari masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Sebaliknya kita harus lebih peka dan cepat dalam ambil sikap terhadap masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Kemudian kita terpanggil dalam kehidupan masyarakat. Contoh konkretnya seperti melakukan bakti sosial, ya. Bakti sosial. Apa dasar teologisnya? Dalam Perjanjian Baru, Allah sangat peduli dengan orang-orang yang tertindas. Amos 2 ayat 6 9. Tuhan Allah peduli dengan umat Kristen yang hidup di dalam perbudakan. Karena itu Ia mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Keluaran 3 itu 6. Baru baca juga Kejadian 1 ayat 7, 31 dan Ulangan 24 ayat 14 ayat 22. Dengan sangat keras, Allah juga melalui nabinya juga menekankan bahwa ritus atau serta hukum-hukum keagamaan
tidak mempunyai arti apa-apa apabila umat Israel tidak memperhatikan kehidupan sesama. Memang kalau kita lihat umat Israel atau bangsa Israel itu lebih condong untuk kepentingan pribadinya atau tidak menghargai orang lain. Ya, di kitab Yesaya 58 ayat 6-10, puasa yang dikehendakin ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali talikuk. Ini kalau dibaca di sini, kita harus sangat peduli, ya. Di dalam Yesaya 58 jelas, puasa kita, ibadah kita itu tidak berarti, tidak ada artinya kalau kita tidak menolong orang lain. Artinya memang kita dipanggil untuk menjadi berkat, untuk peduli dengan persoalan-persoalan di dalam masyarakat, termasuk juga khususnya Allah sendiri dalam persoalan manusia, dia turun langsung untuk menebus dosa manusia. Dalam perjanjian baru lebih jelas kita lihat melalui pelayanan Yesus Kristus yang peduli dengan masyarakat yang tertindas dan menderita. Kita lihat juga terhadap orang sakit, Yohanes 4, 58, perempuan Samaria, Yakius, yang dimana dia dikucilkan, dia tidak sukai. Tapi Allah, yaitu Yesus Kristus, mau datang ke rumah Yakius menumpang, makan. Akhirnya Yesus ada perubahan. Jadi Allah sangat peduli di dalam kehidupan manusia itu sendiri, termasuk dalam kehidupan uh, manusia yang jatuh dalam dosa, termasuk perempuan Samaria yang dikucilkan, ya Tuhan Yesus datang untuk menopang, menolong. Kita peduli dalam masyarakat karena Allah peduli juga dalam masyarakat. Di dalam masyarakat banyak masalah, masalah kemiskinan, masalah kekerasan, kekerasan rumah tangga, kekerasan agama dan lain. Masalah penyakit masyarakat, perjudian, kelaparan dan lain-lain. Mengapa timbul kekerasan? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan? Sebutkan bentuk-bentuk kekerasan dalam dan contohnya. Bagaimana sikap umat Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Ini suatu hal yang perlu dijawab dalam kita mempelajari tentang masyarakat. Mengapa timbul kekerasan? Karena banyak faktor. Faktor utama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga bisa dimunculkan faktor pendidikan. Pendidikan rendah otomatis, ya, income atau pendapatannya juga rendah. Ini juga bisa memunculkan orang saling membunuh, saling uh, melakukan kejahatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sini. Masyarakat beradab, yaitu agama dan agama. Masyarakat beradab dan sejahtera. Peran agama dalam mewujudkan masyarakat beradab. Masyarakat beragama akan menjadi masyarakat yang beradab karena fungsi agama adalah membentuk pribadi yang beradab dengan memahami nilai-nilai agama. Ya, kita stop dulu share-nya. Kita akan buka lagi share yang baru, yaitu bagaimana menjadi masyarakat yang beradab itu tadi. Nggak bisa ya, kelihatan ya. Ya, materi kita yang membangun masyarakat beradab. Nah, mendefinisikan makna masyarakat beradab, mengidentifikasi prinsip-prinsip dan pilar-pilar penopang masyarakat beradab, menganalisis peran serta serta diri dalam mewujudkan masyarakat beradab di lingkungan kampus dan masyarakat. Menerapkan nilai-nilai masyarakat beradab dalam interaksi sosial sehari-hari. Masyarakat beradab atau civil society bukan sekedar masyarakat yang sopan. Konsep ini merujuk pada wilayah kehidupan sosial yang terorganisir, yang bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan, dan kemandirian yang berada di antara keluarga, negara, dan bank dan pasar. Ya. Jadi bukan sekedar masyarakat yang sopan, ya. Jadi masyarakat beradab bukan soal masyarakat itu sopan, tapi bagaimana dia memang ikut ambil bagian, ya, berkecimpung dengan sukarela, ada sembada di dalam rumah tangga, ya, dalam negara, baik juga dalam pasar. Ciri utama kemandirian. Jadi ciri-ciri utama dalam masyarakat beradab itu kemandirian, bebas dari intervensi negara yang berlebihan, kesukarelaan atas dasar inisiatif sendiri bukan paksaan, kewasembadaan mengatur dirinya sendiri, nilai bersama,
ya, diikat oleh nilai-nilai seperti toleransi, keadaban, dan hukum. Jadi inilah manusia-manusia atau masyarakat yang beradab. Analog sederhana, masyarakat beradab adalah lem yang menyatukan antara individu dengan negara, mencegah terjadinya konflik dan memastikan negara berjalan untuk kepentingan rakyat. Itu disebut dengan masyarakat beradab. Jadi bagaimana supaya jadi masyarakat beradab? Memang negara ambil bagian di situ. Ya, supaya manusia beradab memang tadi dari awal kita katakan bahwa faktor-faktor terjadinya kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di dalam masyarakat, itu terjadi karena rendahnya pendidikan di masyarakat dan juga ekonomi, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dia saling berkaitan. Ya, faktor ekonomi rendah kenapa? Karena pendidikan rendah. Akibat pendidikan rendah, ekonomi rendah. Tapi akibat itu semua muncullah kekerasan-kekerasan dan penyakit-penyakit dalam masyarakat. Jadi terjadi karena faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Prinsip-prinsip dalam masyarakat beradab. Penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Menjunjung tinggi martabat setiap manusia. Inilah manusia yang beradab. Masyarakat beradab. Demokrasi, keterlibatan aktif warga dalam mengambil satu keputusan. Toleransi dan pluralisme, menerima dan menghargai perbedaan. Suku, agama, ras, dan golongan. Ini kita belajar tentang kerukunan. Kenapa penting kerukunan itu? Lalu sekarang ini masyarakat itu. Ya, bagaimana kita hidup dalam masyarakat. Keadilan dan kesetaraan. Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum dan memiliki kesempatan yang sama. Non kekerasan, menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan musyawarah, bukan kekerasan. Keterbukaan dan akuntabilitas, transparan dalam bertindak dan siap dimintai pertanggungjawaban. Inilah prinsip-prinsip untuk menjadi masyarakat beradab, dasar agar masyarakat itu beradab. Maka ada dulu penghormatan terhadap asasi manusia. Kalau ini dilaksanakan, kita saling menghargai sesama. Ada demokrasi, keterbukaan, aktif warga negara, artinya tidak ada paksaan atau ketakutan dalam berdemokrasi. Ada toleransi dan pluralisme. Kita beragam. Itu tadi ketika kita belajar tentang kerukunan. Kenapa perlu kerukunan? Karena masyarakat itu beragam. Ya, pluralis. Kalau udah plural, otomatis majemuk. Ya, pasti sering muncul atau timbul konflik. Konflik otomatis muncul kekerasan. Nah, bagaimana di dalam masyarakat itu sendiri? Nah, masyarakat itu harus merasakan akan adanya ketenangan, kedamaian dari pemerintah itu sendiri. Ya, tidak ada kekerasan. Ya, segala sesuatu berjalan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pilar-pilar penopang masyarakat beradab. Masyarakat beradab ditopang oleh berbagai organisasi atau lembaga yang menjadi ruang bagi warga untuk berpersatu. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM bergerak di isu lingkungan, HAM, anti korupsi, pers yang bebas dan bertanggung jawab, menyebarkan informasi yang benar, melakukan kontrol sosial. Organisasi keagamaan membina umat dan memberikan suara moral bagi masyarakat. Serikat buruh atau profesi melindungi hak anggotanya. Organisasi mahasiswa atau pemuda, ya, wadah mengasah kepemimpinan dan kepedulian sosial. Kelompok kearifan lokal melestarikan nilai-nilai budaya yang positif. Tapi tetap ada tantangan. Tantangan adalah egoisme, intoleransi, penyebaran hoak, korupsi, kultur kekerasan. Ya, jadi kita harus aktif di dalam masyarakat. Di kampus bagaimana, di masyarakat bagaimana, ya di dunia digital juga bagaimana. Ya, jadi kalau ini kita jalankan sangat luar biasa. Mewujudkan masyarakat beradab adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen setiap orang dimulai dari diri sendiri ya, eh, pengendalian diri hingga social action, aksi sosial sebuah masyarakat disebut beradab bukan karena tidak adanya konflik tetapi karena kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara beradab dengan mengedepankan akal sehat, hati nurani dan hukum. Ya, itu saja materi kita tentang masyarakat. Kiranya kita harus menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang santun, masyarakat yang beradab, dan masyarakat yang beragama. Salam
Tuhan berkati.